Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rama, sopir freelance, biasa bawa barang lintas kota. Malam itu, aku menerima job mendadak mengantar paket dari Surabaya ke Malang. Sebenarnya, aku agak ragu. Bukan soal jalannya, tapi waktunya. Aku baru bisa berangkat habis maghrib. Kalau bisa, aku lebih memilih jalan siang. Tapi pekerjaan adalah pekerjaan. Mau tidak mau, harus jalan. Sekitar pukul 8 malam, aku mulai meninggalkan pinggiran Surabaya. Jalanan sudah sepi, hanya sesekali dilewati truk besar. Lampu jalan mulai jarang, hanya sorotan lampu mobilku yang memecah gelap. Aku mengatur napas panjang, fokus di belakang kemudi. Radio sengaja kumatikan. Entah kenapa, aku lebih nyaman mendengarkan suara mesin mobil dan deru angin malam. Di dalam kabin, suasana terasa lengang. 1 jam pertama perjalanan, semua masih normal. Tapi saat mendekati kawasan Bulu Lawang, hawa mulai berubah. Udara di dalam mobilku yang tadinya sejuk, terasa lebih dingin, sampai-sampai kaca depan mulai berembun tipis. Aku mengelap kaca dengan tangan, lalu menatap jalan di depan. Pohon-pohon besar di kanan kiri jalan berdiri rapat, daunnya bergerak pelan ditiup. Angin, tak ada rumah, tak ada warung. Sepanjang mata memandang, hanya bayangan pohon dan kegelapan. Aku berusaha berpikir positif. Mungkin karena malam pikirku, mungkin hanya perasaanku saja. Tapi ketika melihat kaca spion, aku sempat terkesiap. Sekilas, seperti ada bayangan hitam di belakang mobilku. Buru-buru aku berpaling, menatap ke jok belakang. Kosong. Hanya beberapa kardus paket yang tadi kuikat di kursi belakang. Aku menggenggam setir lebih erat, berusaha fokus. Jangan pikir aneh-aneh, kataku dalam hati. Namun entah kenapa, sejak saat itu, rasanya mobilku berat. Seolah-olah ada tambahan beban. Pedal gas terasa lebih berat diinjak. Aku sempat melirik ke indikator rem tangan, barangkali lupa dilepas. Tapi semuanya normal. Aku menelan ludah. Di luar, pepohonan makin rapat. Lampu jalan menghilang sepenuhnya. Hanya lampu mobilku yang menerobos pekatnya malam. Tanpa sadar, aku memelankan laju. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu di depan. Aku baru sadar. Aku belum klakson 3 kali, seperti kebiasaan sopir-sopir tua ketika masuk jalur sepi. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Malam itu, Rama mulai merasakan keanehan saat truknya melaju perlahan. Di jalan Bulu Lawang yang sepi, lampu-lampu jalanan hanya beberapa yang menyala redup, selebihnya gelap gulita. Dari kaca spion, Rama melihat seperti ada bayangan melintas cepat di belakang truknya. Mungkin cuman hewan, pikir Rama, mencoba mengusir perasaan aneh yang mulai merayap. Tapi semakin jauh ia melaju, suasana makin tidak wajar, kabut. Turun perlahan menutupi jalan, membuat pandangan terbatas hanya beberapa meter ke depan. Radio truk yang sedari tadi memutar lagu-lagu dangdut tiba-tiba berisik sendiri, seakan menangkap frekuensi aneh. Suara gemerisik dan seperti bisikan samar mulai terdengar. Rama mematikan radionya, namun suara itu justru semakin jelas, seolah ada seseorang yang berbisik di telinganya. Di tengah ketegangan itu, Rama melihat ada warung kecil di pinggir jalan yang tampak terang benderang. "Wah, kayaknya ada tempat buat ngopi bentar," gumamnya. Ia menepikan truk, memarkir di depan warung tersebut. Tapi begitu ia turun, hawa dingin langsung menusuk kulitnya. Anehnya, dari kejauhan, warung itu tampak ramai. Namun saat Rama mendekat, suasana berubah hening. Tak ada suara pembeli, tak ada suara sendok beradu dengan gelas, hanya keheningan. Rama memberanikan diri masuk. Seorang ibu-ibu paruh baya berdiri di balik etalase, menatapnya tanpa ekspresi. Rama berdeham dan bertanya, "Bu, ada kopi panas?" Ibu itu hanya mengangguk, tanpa sepatah kata pun. Sambil menunggu kopi disiapkan, Rama memperhatikan sekeliling. Para pengunjung di warung itu duduk diam membisu, menatap kosong ke depan.
Jantung Rama berdegup kencang. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Tapi rasa penasaran dan tubuhnya yang lelah membuatnya tetap bertahan. Saat kopi panas disajikan, tangannya bergetar saat menyambutnya. Ia membayar dan segera kembali ke truk. Namun begitu ia duduk di dalam kabin dan menyeruput kopi, matanya terasa berat. Suasana jalan di luar mendadak berubah. Tidak ada lagi warung, tidak ada lagi jalan aspal. Yang ada hanya pohon-pohon besar berdiri rapat, gelap, dan sunyi. Dan di antara pepohonan itu, Rama melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri diam menatap ke arah truknya. Rama mengucek matanya, berusaha menepis rasa kantuk yang tiba-tiba menyerangnya setelah minum kopi dari warung tadi. Namun pemandangan di sekitarnya membuat jantungnya berdegup kencang. Jalanan yang tadinya aspal kini berubah menjadi tanah berlumpur, dipenuhi akar-akar pohon besar yang menjalar kemana-mana. Kabut tebal menutup pandangan, membuat lampu truknya hanya mampu menerangi jarak beberapa meter saja. Rama menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Ia berpikir keras, mungkin tadi ia terlalu capek dan hanya berhalusinasi. Ia menghidupkan mesin truk, bersiap melanjutkan perjalanan. Tapi saat menginjak pedal gas, truknya tidak bergerak sedikit pun, seperti ada sesuatu yang menahan. Rama turun dari kabin, mencoba memeriksa roda belakang. Ketika ia melangkah ke belakang, langkahnya terhenti. Di balik kabut, sosok hitam setinggi hampir 2 kali manusia biasa berdiri diam di pinggir jalan. Sosok itu tampak samar, seolah menyatu dengan kabut, namun Rama jelas merasakan tatapan tajam dari sosok tersebut. Panik mulai merayapi dirinya. Rama buru-buru kembali ke dalam truk dan mengunci pintu. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? Bisiknya lirih. Seketika, dari kaca depan, muncul tangan pucat yang menempel di luar kaca. Jemari panjang dan kurus itu perlahan menggores kaca truknya, menghasilkan suara decitan yang menusuk telinga. Rama memejamkan mata sejenak, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi suara decitan itu semakin keras, dan suhu di dalam kabin terasa semakin dingin menusuk tulang. Dengan tangan gemetar, Rama memutar kunci starter lagi. Mesin truk meraung keras, dan kali ini truknya berhasil bergerak. Ia menginjak pedal gas dalam-dalam, melajukan truknya menembus kabut, tanpa berani melihat ke belakang. Namun di kaca spion, sesekali ia masih melihat bayangan itu, mengikuti dari kejauhan, tak pernah benar-benar menghilang. Rama mengemudi dengan kecepatan rendah, menembus kabut pekat yang masih menggantung berat di sepanjang jalan. Matanya terus melirik ke kaca spion, memastikan bahwa bayangan hitam itu tidak lagi mengikuti. Namun, rasa tidak nyaman itu tetap menempel di hatinya. Suasana di dalam truk benar-benar mencekam. Tidak ada suara lain selain deru mesin dan gemerisik angin di luar. Setelah beberapa kilometer, Rama mulai merasa ada yang aneh. Truknya terasa semakin berat, seperti mengangkut beban jauh lebih banyak daripada muatan kelapa sawit yang ia bawa. Padahal tadi sebelum berangkat, ia sudah memastikan muatan tidak melebihi kapasitas. Rama mencoba menginjak gas lebih dalam, namun truk tetap melaju lambat, seperti menyeret sesuatu yang sangat berat. Apa bannya bocor? Pikir Rama. Ia menepikan truk ke bahu jalan dan turun memeriksa. Saat keluar dari kabin, hawa dingin langsung menerpa wajahnya. Ia berjalan mengelilingi truk, memeriksa roda satu persatu. Semua tampak baik-baik saja. Tapi saat ia sampai di belakang, bak truk jantungnya berdegup kencang. Di atas tumpukan sawit, samar-samar terlihat sosok-sosok gelap, seperti orang-orang yang duduk membungkuk. Ada banyak. Diam, tak bergerak. Rama mundur beberapa langkah. Matanya membelalak, berusaha memastikan apa yang dilihatnya bukan sekadar bayangan. Tapi kabut yang semakin tebal membuat semuanya tampak remang-remang. Ia buru-buru kembali masuk ke dalam truk dan mengunci pintu rapat-rapat. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin lagi. Mesin meraung, tapi kali ini dengan suara yang berat, seolah truknya benar-benar membawa muatan yang mustahil. Di tengah ketakutannya, Rama memutuskan untuk tetap maju. Apapun yang terjadi, ia harus keluar dari jalan ini.
Ia tidak berani lagi berhenti, tidak peduli berapa berat beban yang harus ditarik. Di kaca spion, saat truk bergerak perlahan, ia melihat bayangan-bayangan itu masih ada di atas muatan, bergoyang. Perlahan, seperti ikut terbawa truknya. Tanpa sadar, Rama mulai membaca doa-doa pelan, berharap jalan ini segera berakhir. Tapi entah kenapa, jalannya terasa semakin panjang dan gelap. Rama terus memacu truknya perlahan menembus kabut tebal. Tangannya mencengkram setir kuat-kuat, seolah takut kehilangan kendali. Di dalam kabin, hawa terasa semakin dingin, sampai uap napasnya terlihat di udara, padahal malam itu seharusnya tidak sedingin ini. Di kaca spion, sosok-sosok gelap itu masih terlihat bergoyang di atas tumpukan kelapa sawit. Diam, membungkuk, tidak pernah bergerak turun. Satu-satunya suara yang menemani Rama hanya suara mesin yang meraung berat dan gemerisik. Daun-daun di pinggir jalan. Tak ada kendaraan lain. Tak ada lampu jalan. Tiba-tiba terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Rama terkejut. Ia menoleh ke arah jendela kiri. Tidak ada apa-apa. Tok, tok, tok. Sekarang suara itu berpindah ke pintu kanan. Dengan gemetar, Rama memberanikan diri melirik ke kaca spion sebelah kanan. Sesosok tangan pucat dengan kuku-kuku panjang tampak menempel di kaca, seolah-olah ada yang minta dibukakan pintu. Wajah Rama memucat. Ia menoleh ke depan lagi, berusaha mengabaikan suara ketukan yang kini makin keras dan cepat. Tok, 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 tok. Tapi yang membuat Rama hampir berteriak adalah saat ia merasakan sesuatu duduk di bangku penumpang sebelahnya. Kursi itu, yang semula kosong, kini terasa amblas seperti diduduki seseorang. Rama tak berani menoleh, ia hanya bisa menatap lurus ke depan, membaca doa dalam hati sekuat tenaga. Sampai akhirnya dari sudut matanya, ia melihat sekilas. Ada sosok perempuan berambut panjang menunduk, duduk diam di kursi sebelah. Rama hampir kehilangan kendali atas truk. Tangannya gemetar, napasnya memburu cepat. Ia memejamkan mata sesaat, berharap semua ini hanya halusinasi. Namun saat ia membuka mata lagi, jalanan di depannya berubah. Bukan lagi jalan aspal biasa, melainkan seperti jalan setapak berbatu dan berumput, dikelilingi pohon-pohon besar yang asing. Rama sadar, ia tersesat ke jalan yang seharusnya tidak ada. Rama menatap jalan di depannya dengan jantung berdegup tak karuan. Roda truk berderit pelan melintasi jalanan sempit berbatu. Dikelilingi pohon-pohon besar yang menjulang menutupi langit, suasana begitu sunyi. Tak ada suara binatang malam, tak ada gemerisik angin. Yang ada hanya suara berat truk dan napas Rama yang memburu cepat. Sosok perempuan berambut panjang yang tadi duduk di sebelahnya, kini sudah tidak ada. Kursi penumpang kosong lagi. Tapi, hawa dingin menusuk masih terasa kuat di dalam kabin. Rama menggenggam kemudi erat-erat berusaha mencari akal. Ini di mana? Kenapa jalannya berubah? Gumamnya lirih, suara sendiri nyaris tenggelam oleh suara mesin. Ia mencoba mencari sinyal di ponselnya. Layar hanya menunjukkan tulisan, no service. Rama panik. Ia tahu jalur pengangkutan sawit di Bulu Lawang tidak pernah seperti ini. Apalagi seharusnya ia masih di jalur besar, bukan di jalan setapak yang sepi seperti ini. Beberapa menit melaju, Rama melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah gerbang kayu tua, setengah roboh, berdiri melintang di tengah jalan. Di atas gerbang itu, samar-samar terlihat tulisan berwarna merah tua, seperti cat yang sudah hampir pudar. Namun saat Rama mencoba membaca, huruf-huruf itu seperti bergerak, berubah bentuk, membuat kepala Rama pusing. Ia mengerem perlahan, tak berani mendekat lebih jauh. Lalu, dari balik gerbang, muncullah sosok. Seorang lelaki tua, kurus kering, memakai baju lusuh compang-camping. Wajahnya tertutup bayangan. Ia berdiri diam di tengah jalan, tepat di depan truk Rama. Tak ada suara, tak ada gerakan lain. Rama membeku.
Antara ingin mundur atau menerobos maju, tapi jalan di belakangnya sudah tertutup kabut tebal. Ia hanya bisa menatap lelaki itu dengan napas tercekat, menunggu sambil berharap apapun ini segera berakhir. Rama menelan ludah. Tangannya mulai basah oleh keringat meski udara di luar begitu dingin menusuk. Lelaki tua itu masih berdiri di depan truknya, diam, tak bergeming, seperti patung tua berlumur debu. Rama menghidupkan lampu jauh, berharap sosok itu bergerak. Tapi yang terjadi malah membuat bulu kuduknya meremang. Dalam sekejap, lelaki itu hilang begitu saja, lenyap di telan kegelapan. Tanpa pikir panjang, Rama memutuskan untuk menekan pedal gas. Truk meraung keras, melaju menembus. Gerbang kayu yang sudah lapuk. Kayu-kayu itu patah dengan suara krek. Keras, terpecah ke segala arah. Tapi bukannya menemukan jalanan biasa, Rama justru disambut oleh pemandangan yang lebih aneh. Di depannya, jalan berkelok tak jelas. Pohon-pohon besar tumbuh makin rapat. Dahan-dahannya menjulur rendah, hampir menyentuh kabin. Rama mulai sadar. Jalan ini seperti perangkap. Semakin ia melaju, semakin dalam ia terjebak. Spion kanan-kiri truknya mulai berembun, padahal tak ada hujan. Di kaca, muncul bekas telapak tangan kecil, seolah seseorang mencoba masuk. Rama menoleh sekilas, jantungnya hampir copot. Dari kaca spion, ia melihat sesuatu berdiri di atas bak truk. Samar-samar, sosok itu mirip anak kecil, berdiri diam, kepala tertunduk, rambut menutupi wajahnya. Refleks, Rama menginjak rem door, truk terguncang keras, hampir saja tergelincir ke parit kecil di samping jalan. Setelah berhenti, Rama menarik napas dalam-dalam. Ia memejamkan mata, berdoa, dalam hati, berusaha mengumpulkan keberanian. Saat ia membuka mata, sosok itu sudah tidak ada. Hanya jalanan berkabut pekat dan keheningan yang menusuk tulang. Rama sadar, ini bukan soal jalan yang salah, ini soal dirinya yang sekarang. Masuk ke tempat yang bukan dunia biasa, dan belum tentu bisa pulang. Rama menghela napas berat. Ia menyadari satu hal. Jika terus mengandalkan jalanan ini, ia hanya akan berputar-putar tanpa arah. Ia memutuskan menepi, mematikan mesin truk. Diam, dengarkan sekeliling. Tak ada suara kendaraan lain, tak ada suara jangkrik. Hanya suara desiran angin yang terasa aneh. Seperti bisikan-bisikan yang tak ia pahami. Rama mengambil ponselnya, berharap ada sinyal. 0. Hanya layar hitam dengan tulisan "No Service". Dalam keputusasaan, ia teringat ucapan mendiang kakeknya, "Dulu kalau kamu tersesat di tempat yang tak biasa, jangan panik, tunggu tanda, alam akan kasih tahu jalan pulang." Dengan sisa keberanian, Rama keluar dari truk. Sepatunya menginjak tanah becek. Kabut di sekitarnya makin tebal, membuat jarak pandang tak lebih dari 3 meter. Di tengah-tengah kabut itu, tiba-tiba ada sesuatu yang muncul, sebuah lentera, kecil. Berayun pelan-pelan, seolah-olah sedang dibawa oleh seseorang. Rama memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Tapi siapa yang berjalan tengah malam di tengah hutan begini? Lentera itu semakin dekat, namun anehnya tak ada wujud yang membawanya. Hanya lentera itu sendiri, melayang perlahan, mengarah ke jalan kecil di sisi hutan. Rama ragu, ikut atau tidak. Tapi dalam hatinya, ia merasa ini satu-satunya petunjuk. Dengan langkah berat, ia mengikuti lentera itu, meninggalkan truknya yang terparkir di pinggir jalan. Sambil berjalan, Rama merasa jalanan di bawah kakinya berubah. Awalnya tanah becek, perlahan menjadi berbatu, lalu beraspal kasar. Lentera itu berhenti di sebuah pertigaan sempit. Di sisi kanan, jalan menanjak ke arah pegunungan gelap. Di sisi kiri, jalan menurun ke arah desa kecil yang samar-samar terlihat di kejauhan. Tiba-tiba, lentera itu jatuh ke tanah dan padam. Rama terdiam. Lalu terdengar suara samar, seperti suara perempuan memanggilnya dari kejauhan.
Ram! Suaranya lembut, namun terasa dingin dan mengerikan. Rama menoleh ke arah suara itu, dan lagi-lagi di antara kabut muncul sosok wanita berpakaian lusuh. Berdiri kaku sambil menunjuk ke salah satu arah. Ke kiri, ke arah desa itu. Dalam hati, Rama tahu, itu mungkin bukan manusia. Tapi kalau ia ingin keluar dari mimpi buruk ini, ia harus berani mengambil langkah. Rama menguatkan diri dan mulai berjalan ke arah yang ditunjukkan. Langkah demi langkah menuju sesuatu yang entah akan menyelamatkannya atau malah menjerumuskannya lebih dalam. Rama menapaki jalan berbatu itu dengan hati-hati. Udara makin dingin menusuk tulang. Kabut semakin pekat seolah menelan seluruh dunia di sekitarnya. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada sesuatu yang tak terlihat menahan kakinya. Desa kecil. Itu perlahan makin jelas terlihat. Rumah-rumah tua berjajar rapat. Sebagian dindingnya reyot, catnya mengelupas. Tak ada satupun cahaya lampu menyala. Rama berdiri di depan gapura, kayu rapuh bertuliskan samar, seolah-olah ada huruf-huruf Jawa kuno yang tak sepenuhnya ia mengerti. Dia ragu, tapi suara itu kembali terdengar, kini lebih jelas, lebih mendesak. Rama, cepat. Suara itu seperti menyeret kesadarannya. Akhirnya ia melangkah melewati gapura itu. Begitu menjejakkan kaki di dalam desa, udara berubah drastis. Panas. Sesak. Ia berjalan perlahan di jalanan sempit yang dipenuhi ilalang. Di sisi kiri dan kanan, jendela-jendela rumah terbuka sedikit. Rama bisa merasakan banyak pasang mata mengintainya dari balik tirai lusuh itu. Namun tak satu pun suara terdengar. Semua diam, mencekam. Saat melewati sebuah rumah paling besar di ujung jalan, Rama melihat sesuatu. Di halaman rumah itu, ada sebuah truk tua. Warnanya pudar, penuh lumut, dan bentuknya persis seperti truk yang ia kendarai malam itu. Rama terpaku. Bagaimana mungkin? Bukankah truknya ia tinggalkan di jalan utama? Tiba-tiba dari balik rumah itu, sosok wanita lusuh yang tadi menunjuk jalan muncul lagi. Wajahnya kini lebih jelas, pucat, dengan mata kosong menghitam. Wanita itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah truk tua itu. Lalu, perlahan, mulutnya bergerak tanpa suara, membentuk satu kata, pulang. Rama merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu ini adalah ujian terakhir. Kalau ia ingin selamat, ia harus mengerti maksud pesan itu. Dengan berani, Rama mendekati truk tua itu. Tangannya bergetar saat memegang pintu. Begitu menyentuhnya, semburan angin kencang menghantam tubuhnya. Semua pemandangan di sekitarnya berputar. Suara-suara bergema. Teriakan, bisikan, tawa menyeramkan, bercampur jadi satu. Rama menutup mata erat-erat. Dalam kegelapan pikirannya, ia hanya mengucap, satu kalimat, saya mau pulang, tolong antar saya pulang. Lalu, semuanya gelap, senyap. Ketika Rama membuka mata, ia sudah duduk di dalam truknya lagi. Truk aslinya, terparkir di tepi jalan yang ia kenal. Tapi malam belum benar-benar berakhir, dan Rama belum sepenuhnya aman. Rama memandang ke sekeliling. Pohon-pohon besar di sepanjang jalan itu kini terlihat jelas, bergoyang pelan diterpa angin. Tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi suara-suara aneh. Namun jantungnya masih berdetak kencang. Tanpa pikir panjang, Rama segera menghidupkan mesin truk. Suara mesin meraung keras, seakan ikut merasa lega bisa kembali hidup. Dengan gemetar, Rama menginjak pedal gas. Truk perlahan melaju, menjauh dari tempat terkutuk itu. Beberapa kilometer kemudian, Rama melihat sebuah warung kecil di pinggir jalan. Lampunya terang, ramai suara orang bercakap-cakap. Tanda-tanda, kehidupan normal. Rama berhenti sejenak. Ia butuh memastikan bahwa ia benar-benar sudah kembali ke dunia nyata. Saat ia masuk ke warung, pemiliknya, seorang bapak tua berkaos lusuh,
menatapnya heran. "Mas, dari arah mana?" tanya si bapak. Sambil menuangkan kopi, Rama menghela napas berat dari bulu lawang lewat jalan belakang. Wajah bapak warung itu langsung berubah. Serius. Sedikit pucat. "Mas, kalau bisa jangan pernah lewat situ lagi," katanya pelan. "Itu jalan bukan buat manusia." Rama terdiam. Bapak itu melanjutkan setengah berbisik. "Banyak yang nggak balik kalau sudah masuk ke sana. Yang balik biasanya bukan sepenuhnya lagi manusia." Rama hanya diam. Tangannya gemetar saat memegang cangkir kopi. Di luar, truknya tampak biasa saja. Tapi di kaca belakang, untuk sesaat, Rama melihat bayangan wanita lusuh berdiri, mengawasinya, tersenyum samar, hanya sedetik. Lalu bayangan itu menghilang. Rama memejamkan mata, berusaha mengatur napas. Ia tahu, hidupnya akan terus berjalan. Tapi dalam hatinya, ia bersumpah, "Aku nggak akan pernah lewat jalan itu lagi." Dan setiap malam, kadang saat berkendara sendiri, Rama masih merasa ada yang duduk diam di jok belakang truknya. Menemani. Tamat.